Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamtaliku biha al-qusub wa talinu biha al-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, hingga nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada forum ini, menghirup udara yang segar dengan penuh rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, habibana wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan ketika kita di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bahwasanya ilmu dan ulama adalah fondasi di dalam keislaman seseorang, fondasi di dalam keimanan seseorang, hingga bahkan sampai fondasi ke dalam kehidupan sehari-hari umat. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya yang perlu kita dapati, yang perlu kita cari. Apabila kita sudah mendapatkan cahaya, maka kita akan bisa menerangi kegelapan yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ilmu di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang kurang lebihnya di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mempunyai ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang tersebut beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang tersebut karena mereka mempunyai ilmu. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena hal-hal duniawi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengangkat seseorang apabila dia beriman, bertakwa, dan memiliki ilmu. Tidak terlepas dari itu, Allah Subhanahu wa taala juga sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi, orang-orang yang mempunyai harta, kedudukan, bahkan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat derajat orang-orang tersebut, melainkan dia memiliki ilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya barang siapa yang menghendaki langkahnya menuju jalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk bisa menempuh jalan menuju surga. Perlu kami sampaikan bahwasanya dari hadis tersebut, apabila kita menggerakkan kaki kita untuk bisa jalan menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di setiap langkah yang kita lalui dengan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita apabila kita berangkat ke majelis ilmu. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari dua hadis tersebut, seharusnya ini bisa menjadi perhatian, ini bisa menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempunyai kesadaran untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu penting,
karena ilmu itu penting di zaman sekarang, ya. Baik, para hadirin sekalian, para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama adalah risalah. Ulama adalah risalah Islam, ya. Tadi jelaskan bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Al ulama adalah pewaris nabi. Ulama adalah pewaris daripada ilmu nabi, ya. Maka apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh para ulama, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu, dengan cara kita pergi ke majelis ilmu, dengan cara kita pergi ke pengajian, dengan cara kita berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, ya. Itu bisa kita contoh, bisa kita teladani dari para ulama, ya. Lalu, ya, saudara-saudara kalian, ya, para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di era ini, di zaman yang penuh informasi di mana-mana, ya. Yang mana di zaman ini ada seseorang yang dia bicara soal agama, tetapi dia tidak mempunyai dasar agama, dia tidak mempunyai dasar ilmu agama. Maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah dengan cara kita berguru, kita mengikuti para ulama kita yang memiliki keilmuan sanad, yang memiliki adab yang mulia, dan ketakwaannya lebih mulia, ya, yang bisa kita percaya, ya. Jadi, ya, untuk bisa kita mengatasi hal-hal tersebut, ya, kita mengatasi oknum-oknum yang berbicara soal agama tetapi dia tidak mempunyai dasar ilmu agama, maka kita harus mengikuti para ulama, para guru yang sanad keilmuannya jelas, ya. Lalu adabnya yang mulia, adabnya bagus, adabnya baik. Lalu yang ketiga yaitu ketakwaannya lebih baik atau lebih mulia, ya. Lalu kita ini hidup di zaman yang penuh fitnah, teman-teman. Maka apa yang bisa menjaga kita dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang? Yaitu dengan ilmu, ya. Karena dengan ilmu itu akan menjaga kita, ya. Ilmu itu akan menjaga kita. Maka tugas kita sekarang yaitu tidak menjauhi yang namanya majelis ilmu, ya, dan senantiasa berkumpul dengan para orang-orang saleh dan muliakan para ulama, ya. Karena kenapa kita harus memuliakan para ulama? Karena dengan kita memuliakan ulama itu seperti kita memuliakan warisan Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya kami mengajak teman-teman semua untuk bisa menjadikan ilmu sebagai prioritas hidup kita, ya. Karena kalau tidak dengan ilmu, kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, maka kita akan masuk ke dalam jurang kesalahan, ya. Sudah beberapa banyak kasus-kasus keburukan, kesalahan, kemaksiatan, atau segala perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang. Melainkan kita membentengi diri kita dengan ilmu, ya. Ya. Jadi mulai sekarang kita sama-sama memprioritaskan hidup kita dengan ilmu dan sama-sama untuk bisa menuntut ilmu dengan lebih semangat lagi, dengan lebih giat lagi, dan pastinya menuntut ilmu itu adalah jalan menuju kemuliaan. Dan perlu ingat bahwasannya menuntut ilmu itu harus dengan guru, dengan para ulama yang memiliki standar kemuliaan yang benar, standar kemuliaan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwasanya apabila ada kesalahan dari perkataan kami
apabila ada kehilangan dari video yang sudah kami buat, itu semata-mata kesalahan dari kami sendiri. Dan apabila ada manfaat, ada ibrah, ada pelajaran yang bisa diambil daripada perkataan kami, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.